Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Nuraini. Kita akan belajar matematika wajib. Kali ini kita akan membahas transformasi geometri. Kelanjutannya yaitu tentang refleksi. Masih dengan kompetensi dasar untuk pengetahuan menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Untuk keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri yang terdiri dari translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita setelah kegiatan belajarnya diharapkan dapat yang pertama, memahami pengertian refleksi atau pencerminan. Yang kedua, memahami sifat-sifat refleksi. Yang ketiga, menentukan refleksi terhadap sumbu X. Yang keempat, menentukan refleksi terhadap sumbu Y. Yang kelima, menentukan refleksi terhadap titik O pusat yaitu 0,0. Yang keenam, menentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang ketujuh, menentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Yang kedelapan, menentukan refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dan yang kesembilan, menentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Kita akan bahas semua pada pertemuan kali ini. Untuk pengertian sifat-sifat refleksi atau pencerminan, perhatikan ilustrasi yang pertama. Di sini ada bola, dicerminkan terhadap sebuah cermin. Bola itu diletakkan 30 cm dari cermin. Bayangan yang diperoleh yaitu A aksen, bola aksen, dengan jarak sama yaitu 30 cm dari cermin. Nah, sekarang ilustrasi yang kedua. Rani berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm. Tingginya Rani itu 160 cm. Dia bercermin pada sebuah cermin. Maka bayangan Rani itu adalah dengan tinggi yang sama 160 cm dan jarak bayangan Rani dari cermin juga sama yaitu 50 cm. Jadi dari ilustrasi tadi, refleksi atau pencerminan adalah sebuah transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Sifat-sifat refleksi yaitu yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Kita akan membahas jenis-jenis refleksi. Yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Maka yang dijadikan cermin itu adalah sumbu X di sini. Di sini contohnya adalah sebuah segitiga ABC di mana A titik 2,4, B 5,6 dan C 3,9. Nah, jarak titik A ke cermin itu 2 satuan. 4 ya, karena ini jaraknya 2, 4, berarti 4 satuan. Maka jarak bayangannya dari cermin juga 4 satuan dengan lengkap 2. Ini. Dengan titik sama yaitu 2, min 4. Karena dari A ke A ini jaraknya ke bawah berarti min 8.
Nih, dengan X-nya tetap. Lanjut untuk B, titiknya 5,6. Jarak dari cermin ke B itu 3 langkah, itu 6 satuan. Maka jarak dari cermin ke bayangan juga 6 satuan ke bawah. Berarti negatif 6. Maka titik B aksen 5,6. Lanjut dengan C, awalnya 3,9. Ini adalah 4,5 satuan langkahnya. Berarti ke bawah juga 4,5 satuan. Jatuh di titik min 9. 3,-9. Nah, dari tabel yang tadi, dari bidang kartesius yang tadi, maka jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu X, min Y. Inilah yang mesti kita ingat dari bayangan terhadap sumbu X cerminnya. Kalau di dalam bentuk matriks, maka refleksinya terhadap sumbu X itu adalah 1, 0, 0, min 1. Kalau kita bentuk, jadi persamaannya yaitu titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, dengan menulisnya A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, MX, itu akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen itu sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan XY. Perkalian matriks. Kalian harus mengingat kembali perkalian matriks. Perhatikan contoh berikut. Jika titik B 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah, nah ingat yang tadi, untuk pencerminannya terhadap sumbu X, A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, itu akan menghasilkan A aksen yaitu X, min Y. Berarti kita dapat B-nya 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, itu akan menghasilkan B aksen 2, min 5. Nih, bayangannya 2, min 5. Gampang kan? Apabila dengan matriks, perkalian matriks, hasilnya sama, 2, min 5. Kalian bebas mau menggunakan apa. Nah, sekarang contoh yang kedua dalam bentuk persamaan garis. Jika garis L 3X min 2Y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangan garis L adalah titik-titik. Masih kita gunakan cara yang sama, yaitu A kan X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, itu menghasilkan A aksen yang hasilnya X, min Y. Nah, kalau kita jadiin matrik kan berarti X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen ini itu sama dengan X min Y. Atau X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Persamaan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Kita bikin X aksennya itu jadi X sama dengan X aksen, gitu ya. Berarti
3x aksen min, ini kalau y aksen sama dengan min y, berarti y-nya sama dengan min y aksen. Berarti 2 kali y aksen. Min y aksen. Min 5 sama dengan 0. Kita kerjakan 3x aksen jadi plus 2y aksen min 5 sama dengan 0. Sehingga kita dapat bayangannya yaitu 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Inilah bayangannya. Gampang. Apabila kita kerjakan dengan perkalian matriks juga akan hasilnya sama, yaitu 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Ibu kasih yang gampang. Berikutnya adalah refleksi terhadap sumbu y. Berarti yang menjadi cermin adalah sumbu y. Caranya juga sama. Di sini P 2,1 cermin terhadap sumbu y itu menghasilkan min 2,1 dengan jarak yang sama. Q-nya 4,1 jadi min 4,1, 4,3 itu menjadi min 4,3, R-nya 2,3 itu menjadi min 2,3. Kalau kita simpulkan jadinya seperti ini. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan min X, Y. Nah, terbalik jadinya ya. Kalau terhadap sumbu Y, A aksennya min X, Y. Nah, ini bentuk matriksnya. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Ditulisnya A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, itu akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen dengan matriks X aksen, Y aksen itu sama dengan min 1, 0, 0, 1, XY. Berarti yang negatifnya X. Contohnya, jika titik min 4, min 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A-nya adalah, kita ingat untuk pencerminan A, X, Y, M terhadap sumbu Y itu akan menghasilkan A aksen dia min X, Y. Ini. Maka A-nya min 4, min 3. Kita cerminkan terhadap sumbu Y itu akan menghasilkan A aksen min 4, min 3. Jadinya A aksen itu 4, min 3. Ini dia. Jika ditulis dalam bentuk matrik, hasilnya sama yaitu 4, min 3. Contoh yang kedua dalam bentuk persamaan garis, yaitu 3x min 2y min 5 sama dengan 0, itu dicerminkan terhadap sumbu y. Yang ditanya hasil bayangannya. Dengan sama ya. A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, itu akan menghasilkan A aksen min X, Y. Berarti X aksennya sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y. Sehingga X-nya sama dengan min X aksen, Y-nya sama dengan Y aksen. Tinggal kita substitusi 3x min 2y min 5 sama dengan 0. Jadi 3 kali min X aksen min 2
kali Y aksen min 5 sama dengan 0. Ini jadi min 3 X aksen min 2 Y aksen min 5 sama dengan 0. Karena bentuk negatif semua bisa kita jadikan positif, yaitu dikalikan min 1. Jadinya 3X aksen min 2Y plus 2Y aksen plus 5 sama dengan 0. Ini hasil bayangannya. Jika kita buat dalam bentuk matriks, hasilnya sama, 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Yang ini adalah refleksi terhadap titik asal O, yaitu 0,0. Gambarnya seperti ini, sama juga caranya. Ini cerminnya di titik 0,0, berarti jarak A ke A aksen juga harus sama. Dari O ke A sama dengan O ke A aksen. O ke C aksen sama dengan O ke C. Dan seterusnya. Jika disimpulkan kalau A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal yaitu 0,0, maka akan menghasilkan bayangannya A aksen min X, min Y. Bentuk matriksnya X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, XY. Ini. Sebagai contoh, jika titik A min 4, min 3 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka bayangan titik A adalah yang tadi dibilang A, X, Y dicerminkan terhadap O 0,0, itu akan menghasilkan A aksen itu min X, min Y. Sehingga A min 4, min 3 direfleksi dicerminkan terhadap O, maka hasil bayangannya adalah min 4, min 3. Kita hitung hasilnya 4,3. Nih. Nah, ini adalah pengerjaan dengan perkalian matriks. Hasilnya sama 4,3. Sekarang bentuk persamaan garis 3X min 2Y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Hasil bayangannya adalah sama ya. A, X, Y dicerminkan terhadap O 0,0, itu akan menghasilkan A aksen min X, min Y. Atau kita tulis X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Atau kita balik, maka X sama dengan min X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Kita substitusi ke 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. 3 kali min X aksen, min 2 kali min Y aksen, min 5 sama dengan 0. Maka bayangannya adalah min 3X aksen plus 2Y aksen min 5 sama dengan 0. Kita tulis bayangannya, kita hilangkan aksennya jadi min 3X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Inilah bayangannya. Nah, yang ini adalah pengerjaan dengan menggunakan perkalian matriks yaitu min 1, 0, 0, min 1. Kita kalikan hasilnya sama ya. Min 3X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Yang berikut refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X, garisnya ini dia
yang miring. Nah, jaraknya juga sama. Untuk bayangannya A aksen harus sama, C aksen sama ke bayangan. Begitu juga B ke B aksen. Nah, dari gambar jika disimpulkan yaitu jika titik A, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen Y, X. Tinggal balik ya. Nah, ini perkalian matriksnya. Kalau disingkat yaitu titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Itu dituliskan dengan X aksen, Y aksen perkalian 01, 10, XY. Ini dia. Nah, contohnya, jika titik P min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik P adalah sama ya, kita tulis A-nya X, Y. Dicerminkan Y sama dengan X. Itu akan menghasilkan aksen itu sama dengan Y, X. Ini. Maka A min 5,4 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, itu akan menghasilkan bayangannya 4 dulu ya, karena Y-nya 4, X-nya min 5. Nih. Nah, ini adalah dengan matriks 0110 hasilnya sama 4, min 5. Contoh yang kedua, dalam persamaan garis 3x min 2y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, maka hasil bayangannya adalah, nah di sini sama x, y dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, itu akan menghasilkan a aksen y, x. Ya berarti X aksennya sama dengan Y, terus Y aksen sama dengan X, berarti X Y aksen. Nah sekarang kita rubah, masukkan substitusi 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. X aksen, X-nya jadi Y aksen, jadi 3Y aksen, min 2 Y-nya jadi X aksen, min 5 sama dengan 0. Kita tulis X-nya dulu, min 2X aksen, plus 3Y aksen, min 5 sama dengan 0. Maka bayangannya, tinggal kita hilangkan aksennya, min 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Nih jawabannya. Nah ini jika dikerjakan dengan matriks hasilnya sama, min 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Berikut gambar refleksi terhadap garis y sama dengan min x. Maka cerminnya garis ini yang miring, y sama dengan min x. Masih dengan konsep yang sama. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan bayangannya min Y, min X. Min Y, min X. Nah, berikut adalah dengan cara matriksnya. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ditulis dengan matriks X aksen, Y aksen, 0, min 1, min 1, 0, XY. Contoh, jika titik P min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik P adalah, nah, yang tadi udah kita jelaskan, A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, itu menghasilkan A aksen
min Y, min X. Nih, maka titik P-nya P ya. P min 5,4 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Maka P aksen itu sama dengan min Y. Berarti min 4, min X, min 5. Maka P aksen itu sama dengan min 4,5. Nih. Nah, ini apabila kita kerjakan dengan matriks, yaitu dengan mengalihkan 0, min 1, min 1, 0 dengan min 5, 4, hasilnya min 4,5. Nah, berikutnya, jika garis G 4X min 3Y plus 11 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, hasilnya bayangannya adalah masih cara yang sama ya, yaitu A X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, itu akan menghasilkan A aksen min Y, min X. Kalau kita tulis X aksen, Y aksen itu sama dengan min Y, min X. X aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan min X aksen. Terus Y aksen sama dengan min X, maka X sama dengan min Y aksen. Tinggal kita substitusi ke 4X min 3Y plus 11 sama dengan 0. Nah, X-nya di sini jadi min Y aksen. 4 min Y aksen min 3, Y-nya jadi min X aksen. Ditambah 11 sama dengan 0. Min 4 Y aksen plus 3 X aksen plus 11 sama dengan 0. Maka kita dapat bayangannya. Tinggal kita hilangkan aksennya, tulis dulu 3X. Bayangannya kita tulis 3X min 4Y plus 11 sama dengan 0. Ini bayangannya. Nah, ini yang kita kerjakan dengan mengalihkan matriks 0, min 1, min 1, 0. Ya, nantinya sama aja. Akan menghasilkan 3X min 4Y plus 11 sama dengan 0. Nah, berikutnya refleksi terhadap garis X sama dengan H. Di mana di sini X sama dengan H itu sebagai cerminnya. Dengan konsep yang sama kita mendapatkan bayangan. Maka diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu 2H min X, Y. Ini 2H min X, Y, dan jika dalam bentuk matriks itu X aksen, Y aksen perkalian min 1, 0, 0, min 1, 0, 1 dengan XY lalu ditambahkan dengan 2H, 0. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Contoh, jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah, nah kita tulis juga P, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka itu hasilnya H ya, MX sama dengan X sama dengan H. P aksennya itu adalah 2H min X, Y.
kita tulis P 5,2 MX sama dengan 2, maka bayangan yang kita peroleh adalah 2 kali 2 dikurang X-nya 5,2. P aksen bayangannya 4 dikurang 5 itu min 1,2. Nah, inilah bayangannya, min 1,2. Nah, ini jika kita kerjakan dengan matriks, menggunakan matriks min 1, 0, 0, 1, XY kita tambahkan dengan 2H0, X-nya 5, Y-nya 2, kita kalikan yang depan, lalu kita tambah, hasilnya min 1,2. Kalau Ibu tadi dengan cara yang cepat. Nah, sekarang contoh dalam bentuk kurva. Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5 dicerminkan terhadap garis X min sama dengan 2. Kita akan menentukan bayangan kurvanya. Nah, dengan cara yang sama ya. A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, itu akan memperoleh bayangan 2H min X, Y. Berarti kalau A X aksen, Y aksen, ini ya, A aksen, Y aksen, itu ya, itu sama dengan A aksen 2H min X, Y, atau kita tulis langsung X aksennya sama dengan 2H min X, Y aksennya sama dengan Y. Kalau kita jadiin ini berarti X-nya yang pindah ya. X sama dengan min X aksen 2H min X aksen. Kalau Y sama dengan Y aksen. Tinggal kita substitusi X kuadrat plus 3X min 5. Ini Y sama dengan, muatkan nih, X aksen ya. Y-nya itu Y aksen. Sama dengan X-nya itu 2H min X aksen kuadrat. Ditambah 3 kali, hanya kita ganti dengan 2 ya. 2, 4 nih. Berarti 3, 2H, 2 kali 2, min X aksen, min 5. Y aksen sama dengan, ini 4 min X aksen kuadrat, ditambah 3 kali 4 min X aksen, min 5. Kita jabarkan, Y aksen 16 min 8X aksen plus X kuadrat aksen, ditambah 12 min 3X aksen, kalikan ya, min 5. Maka Y aksen sama dengan, yang kuadrat dulu, yaitu X aksen kuadrat, terus yang X aksen dengan X aksen min 8 min 3, berarti min 11 X aksen, lalu 16 tambah 12, 28, 28 dikurang 5, berarti plus 23, sehingga bayangannya didapat Y sama dengan X kuadrat min 11X plus 23.
3. Nih. Nah, sekarang kita lihat dengan cara matriksnya. Ternyata hasilnya sama. X kuadrat min 11X plus 23. Nah, sifat yang terakhir yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Y sama dengan K dengan konsep yang sama, bayangannya didapat, maka kesimpulannya jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, 2K min Y. Kalau dalam bentuk matriksnya, X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 kali XY ditambah 0, 2K. Sebagai contoh, jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah di sini P X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 atau sama dengan H ya, sama dengan H, maka P aksen kita dapat X, 2K, ini K, 2K min Y. Nih, P 5,2 titiknya M, Y sama dengan 2, maka P aksen didapat X-nya 5, 2, K-nya 2 dikurang Y-nya 2. Maka P aksen bayangannya didapat 5,4 dikurang 2, 5,2. Dengan cara matriks didapat sama 5,2 dengan perkalian 1, 0, 0 min 1 dengan titik 52 lalu ditambahkan 0, 2 kali 2. Nih, hasilnya 52. Berikut contoh dengan kurva. Di sini kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Yang ditanya hasil bayangannya. Langsung aja, berarti X aksen Y aksen itu akan hasilnya jadi X 2K min Y. Nih, X sama dengan X, Y aksen sama dengan 2K min Y. Maka X sama dengan X aksen, yang ini Y sama dengan 2K min Y aksen. Kita substitusi ke X kuadrat plus Y. Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5. Y-nya di sini kita ganti dengan 2K min Y aksen sama dengan X-nya itu X aksen. X aksen kuadrat plus 3 kali X aksen min 5. K-nya di sini adalah 2. Berarti 2 kali 2 min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat plus 3X aksen min 5. Min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat plus 3X aksen min 5. Ini 4 plus 4 berpindah jadi min 4. Ini Y-nya kita kalikan dengan min 1 jadi Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat min 3X min 9 jadi plus 9. Maka bayangan yang kita peroleh adalah Y sama dengan min
min X kuadrat min 3X plus 9. Ini dengan cara yang biasa. Lalu dengan cara matriksnya hasilnya ada sebenarnya sama. Di sini min 3X-nya lupa dikalikan dengan min 1. Jadi min X kuadrat min 3X plus 9. Ya, bukan min 9 tapi plus 9. Nah, jika disimpulkan, refleksi adalah pencerminan. Sifat-sifat refleksi apa aja, jenis-jenis refleksi. Nah, ini adalah kesimpulan dari rumus-rumus yang kita dapatkan dari sebuah gambar yang sudah kita bahas. Di sini ada latihan, silahkan dikerjakan. Apabila ada kata yang salah, Ibu minta maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.